Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nova Isita Malau. Saya dari Unit SDRK 7 Kota Pematang Siantar. Saya adalah CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan menunjukkan video praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang disiplin. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua adalah memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah setiap tindakan dilakukan untuk suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Langkah segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, murid diberikan pertanyaan bermakna agar termotivasi secara internal. Dalam tahap ini juga, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut akan dipraktikkan dalam kasus 1. Kasus 1, siswa terlambat. Akhir-akhir ini, Agatha murid kelas 4A selalu terlambat hadir di sekolah. Baik, nanti saat istirahat kita bicara sebentar ya. Setiba istirahat, Nova yang merupakan wali kelas 4A meminta Agatha untuk berbincang saat istirahat pertama di ruangan studio supaya Agatha lebih nyaman bercerita. Berikut videonya. Sudah, Bu. Mantap. Kamu hebat loh bisa berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Padahal jarak dari rumah ke sekolah itu sangat jauh untuk seusiamu. Iya, Bu. Jadi perjalanan kamu dari rumah lancar kan? Kamu hebat loh nak, bisa berjalan dari rumah ke sekolah sendirian. Lain kali Agatha harus lebih hati-hati ya. Baik, Bu. Kenapa ya akhir-akhir ini Agatha sering datang terlambat ke sekolah? Maaf ya, Bu. Agatha tahu kan keyakinan apa yang tidak Agatha tunjukkan jika terlambat datang ke sekolah. Ya, Bu. Saya sudah melanggar keyakinan kelas bahwa guru dan murid harus datang tepat waktu. Dan saya sudah melanggar dan tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya. Nak, tidak apa-apa ya nak, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Nah, oleh karena itu, Ibu memanggil Agatha berdua di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira apa sih aktivitas Agatha setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah? Bu Guru, ayah dan mama saya sedang berjualan di pasar Oras. Setiap jam 4 pagi, mama saya pergi ke pajak Oras. Saya dan kakak saya tinggal di rumah. Kami bangun sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, pakai sepatu sendiri, berangkat sekolah sendiri. Pokoknya segala hal kami lakukan sendiri, Bu Guru. Semuanya harus kamu persiapkan sendiri ya nak. Nah, Ibu mau bertanya, Agatha bangunnya jam berapa? Saya, Bu Guru, bangun jam 6. Kalau kakak saya bangun jam 5, Bu Guru. 5
masalahnya ada pada jam bangun tidurmu, Nak. Jam bangun tidurmu terlalu lama, Nak. Iya Bu Guru, saya memang susah bangun Bu Guru. Agatha punya HP Android, Nak? Punya Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita memasang alarm di HPmu atau setiap pagi nanti ibu akan meneleponmu? Saya setuju kalau Ibu Guru menelpon saya setiap pagi untuk saya pergi ke sekolah. Saya akan lebih bersemangat. Kalau begitu, Nak, ibu juga setuju. Jadi nanti setiap pagi ibu akan meneleponmu ya, supaya kamu lebih cepat bangun dan tidak akan terlambat ke sekolah. Dengan begitu, Agatha juga dapat mengindahkan keyakinan kelas. Nah, kira-kira Agatha, kalau kebiasaan baik tadi kita lakukan, keyakinan kelas apa sih yang akan terlaksana? Dengan diri sendiri dan menghargai orang lain Bu Guru. Oh, satu lagi Bu Guru. Guru dan murid harus datang dengan tepat waktu Bu Guru. Yakin? Pasti bisa. Kasus 2. Mengganggu teman saat belajar. Pada saat jam belajar sedang berlangsung, seorang anak bernama Agatha mengganggu temannya Felix yang sedang serius belajar. Agatha mendorong tubuh Felix pada saat sedang menulis. Hal ini membuat Felix merasa terganggu dan melapor kepada wali kelasnya Ibu Nopa. Ibu Nopa menghampiri keduanya dan menanyakan permasalahan yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, Ibu Nopa meminta agar saat istirahat pertama, Felix dan Agatha ke ruangan studio sebentar untuk menyelesaikan permasalahan ini, supaya pembelajaran yang sedang berlangsung tidak terganggu. Baik, nanti pada saat istirahat, Felix dan Agatha sampai ya sebentar ya. Berikut akan ditampilkan percakapan Agatha, Felix, dan Ibu Nopa di ruang studio. Apakah benar tadi pagi kamu diganggu saat belajar oleh Agatha? Benar Bu, Agatha mendorong tubuhku sehingga bukuku tercoret. Apakah benar yang dikatakan Felix itu? Tidak Bu, saya tidak ada mengganggunya. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu yakin Agatha mengganggu Felix pasti ada tujuan. Baiklah Bu, saya memang mengganggu Felix saat belajar. Agatha mengganggu Felix, Nak. Apa aja yang kamu peroleh kalau kamu mengganggu Felix? Felix tidak mau menemani saya Bu Guru. Tadi pagi saya menyapa Felix Bu Guru, tapi dia tidak mau menyapa saya kembali. Oleh karena itu saya mengganggunya pada saat belajar Bu Guru. Itu rupanya. Iya Bu. Jadi Agatha mengganggu Felix karena Felix tidak menyapa kembali tadi pagi. Iya Bu. Wajar sih, Nak. Seandainya itu juga ibu, mungkin juga ibu akan melakukan hal yang sama Felix dan Agatha. Apakah benar demikian, Nak? Benar Bu. Kamu tidak menyapanya kembali tadi pagi, Nak. Saya buru-buru ke kelas Bu, sehingga saya tidak mendengar Agatha menyapa saya. Berarti kalian itu salah paham, Nak. Agatha salah paham terhadap Felix. Ya, Nak ya. Agatha tahu tidak kira-kira Agatha itu kesalahannya apa dalam hal ini? Tak berburuk sangka Bu Guru. Dan saya sudah mengganggunya saat belajar tadi Bu Guru. Maaf ya Felix. Ya Agatha, saya maafkan. Tenang ya, Ibu, Felix dan Agatha. Tadi sikap Agatha sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita mengenai berpikir positif dan menghargai orang lain. Nah, kira-kira Agatha, sikap apa sih yang selanjutnya akan kamu lakukan? Meminta maaf kepada Felix Bu Guru. Dan saya akan tidak berbuat lagi kepada orang lain. Bagus, Agatha. Ibu bangga kepada Agatha dan kepada kalian berdua, terutama kepada Agatha, karena kamu sudah jujur dalam masalah ini. Sekarang Felix dan Agatha silakan bersalaman ya. Baik Bu. Saya senang karena
video praktik segitiga restitusi saya. Semoga video ini dapat menjadi masukan bagi Bapak Ibu guru hebat untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Sekian dan terima kasih.